Bener banget, Kil. Banyak yang tahu kata pajak, tapi belum tentu paham maknanya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang pajak, yang saya akan datangkan beberapa narasumber tempat saya yang akan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai pajak. Tunggu apa lagi ya? Nggak usah lama-lama lagi. Kita bakalan panggil narasumber kita. A few moments later. Nah, ini dia narasumber yang kami percaya buat bahas tentang pajak. Apa kita langsung kenalan aja kali ya? Bener banget, Kil. Oke, boleh deh dimulai dari sebelah kanan. Yeah, yeah. That's the way every day goes. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Ajeng Widianesi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Putri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sofi Hikmalabror. Halo semuanya, saya Keisha Aurelia. Halo guys, aku Safina Stali. Oke deh, nggak usah berlama-lama lagi, kita bakalan langsung bahas tentang Apa itu pajak? Yang akan langsung dijelaskan oleh pemateri kita yaitu Keisha. Bahas soal pajak, sebenarnya dasar hukum kita di Indonesia itu udah kuat banget. Kalau merujuk ke UU nomor 28 tahun 2007 atau UU KUP, pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan. Sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, jadi bukan sumbangan sukarela ya guys. Ya kayak dan uniknya dari undang-undang KUP itu dijelaskan kalau kita nggak mendapatkan imbalnya secara langsung, tapi uangnya dipakai untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kita kan. Nah, belakangan ini juga kita punya undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP nomor 7 tahun 2021. Nah, ini itu dibuat untuk reformasi hukum pajak supaya sistemnya bisa lebih adil dan bisa meningkatkan kepatuhan sukarela. Nah, menarik banget ya tentang materi yang sudah dijelaskan oleh narasumber kita yaitu Keisha dan juga Safinas. Tapi menurut kamu, Sa, kalau menurut para ahli itu gimana sih? Apakah sama dengan spesifiknya? Mirip-mirip sih, ya. Menurut Profesor Rahmat Sumiko, pajak itu adalah iuran rakyat kepada kas negara yang bisa dipaksakan tanpa kontroversi langsung. Pak Madiasmo juga bilang hal yang sama, tujuannya ini untuk membiayai rumah tangga negara. Bahkan ahli luar negeri pun seperti Sommerfeld, Anderson, dan Brock melihat pajak sebagai pengalihan sumber daya dari sektor swasta ke pemerintah. Terima kasih Sasa. Nah teman-teman, dari semua definisi tadi itu bisa disimpulkan ada 3 karakteristik utama pajak. Yang pertama itu sifatnya dapat dipaksakan, dan itu bahkan tertulis di Undang-Undang 1445 pasal 23A. Jadi negara itu punya hak untuk menagihnya. Nah, karakteristik yang kedua setelah yang dijelaskan oleh Ajeng, yaitu tidak adanya imbalan langsung dari pemerintah. Yaitu ketika kita bayar pajak, kita tuh tidak seperti langsung mendapatkan seperti kayak martabak manis gitu dari pemerintah. Nah, manfaatnya itu kita bisa rasakan secara tidak langsung, baik itu melalui pelayanan publik, jalan tol, dan pelayanan masyarakat lainnya. Betul ini dan karakteristik ketiganya itu dananya masuk ke kas negara, dan itu tujuannya untuk kegiatan bermanfaat seperti gratis, kesehatan, keamanan, dan untuk pembangunan infrastruktur yang dimana nantinya untuk kesejahteraan kita semua. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting nih, yaitu fungsi pajak. Ada 4 fungsi utama di pajak ini yang wajib kita ketahui. Nah, untuk itu saya minta untuk Keisha untuk dijelaskan. Oke, yang pertama itu ada fungsi anggaran atau budgeter. Pajak itu adalah modal utama untuk membiayai pengeluaran rutin negara seperti belanja pegawai atau pemeliharaan. Kalau untuk pembangunan diambil dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri
seperti dikurangi pengeluaran rutin tadi. Makanya sektor pajak ini harus terus ditingkatkan. Nah, masuk ke fungsi kedua, itu ada fungsi mengatur atau dalam bahasa Inggrisnya itu regular, yang dimana pajak dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya itu ada pas pemerintah kasih pengenaan pajak buat menarik investasi atau menetapkan bea masuk yang tinggi untuk barang luar negeri demi melindungi produk lokal kita. Selain itu ada fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas ini pemerintah itu mengatur peredaran uang lewat pemungutan pajak yang efektif agar harga-harganya itu bisa stabil dan inflasi bisa dikendalikan. Lalu ada fungsi distribution pendapatan, di mana pajak ini tuh digunakan untuk membuka lowongan pekerjaan baru lewat pembangunan, sehingga masyarakat bawah bisa ikut meningkat. Nah, kalau kita ringkas nih dari pembahasan kita dari narasumber yang lain, jadi seluruh fungsi yang tadi sudah dijelaskan oleh narasumber itu bermuara pada satu fungsi utama tujuan pajak itu sendiri, yaitu satu untuk membiayai kebutuhan negara, untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, lalu untuk mensejahterakan masyarakat. Lalu yang paling keren itu ada sistem pajak yang dijalankan oleh pemerintah itu sendiri, namanya itu pajak progresif. Di mana itu pajak progresif itu mengharuskan seseorang yang lebih kaya itu membayar sejumlah nominal yang lebih tinggi. Apa sih tujuannya? Pemerintah itu mau untuk melakukan pemerataan bagi mereka-mereka yang lebih kaya dibandingkan mereka-mereka yang lebih miskin, agar masyarakat itu lebih merata secara ekonomi. Luar biasa banget nih pembahasan tentang pajak yang sudah disampaikan oleh narasumber kita yang gak kalah hebat. Ya kan, Ji? Benar banget. Oke. Nah, jadi kesimpulannya itu pajak adalah roda penggerak utama pembangunan nasional kita. Tanpa adanya pajak yang optimal, fasilitas seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak akan bisa berjalan maksimal. Bener banget. Jadi pajak itu tuh bukan sekedar kewajiban ataupun beban, tapi bentuk kontribusi nyata kita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oke deh, sepertinya pembahasan kita kali ini sudah cukup ya. Jadi Terima kasih kepada para terima kasih kepada narasumber kami yang sudah bersedia kami ajak untuk berbincang sedikit tentang pajak. Oke deh, sampai jumpa di Talk berikutnya. Dadah! Meanwhile.